Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bima Aditya Nugraha, NIM 2110075 dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan, Tikes Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi, jenis komunikasi verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama. Dalam hal ini berarti makna sama. Komunikasi juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Sedangkan menurut Swanberg, dalam Mikos, komunikasi merupakan elemen dasar dari hubungan interpersonal untuk membuat, memelihara, dan menampilkan kontak dengan orang lain. Stuart yang menyatakan bahwa komunikasi adalah alat untuk membina hubungan terapeutik interpersonal karena komunikasi mencakup penyampaian informasi dan pertukaran pikiran dan perasaan. Komponen komunikasi: 1. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. 2. Komunikan, orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, dan lain-lain. 3. Pesan, ide, atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang. 4. Media, sarana atau saluran yang menunjang pesan. 5. Feedback, tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jenis-jenis feedback: zero feedback, pesan yang tidak dimengerti oleh komunikan. Positive feedback, pesan dimengerti oleh komunikan. Neutral feedback, respon yang tidak memihak atau tidak mendukung ataupun menentang. Negative feedback, respon yang bersifat merugikan atau menyudutkan komunikator. Proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai suatu pengertian. Langkah proses komunikasi. Komunikator memiliki gagasan atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi untuk menyatakan maksud, baik dalam bentuk kata-kata atau lambang-lambang, seperti gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain sebagai pesan. Perkataan dan lambang-lambang pesan tersebut disalurkan melalui media. Komunikan menguraikan atau menafsirkan pesan decoding yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna. Komunikan memberi tanggapan feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator. Komunikasi berdasarkan arah proses dibagi menjadi 3, yaitu satu arah, dua arah, dan kesegala arah. Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun dari komunikan. Komunikasi kesegala arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda-beda. Lambang komunikasi. Pengertian: huruf atau tanda yang mengandung maksud tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi. Fungsi: sebagai media yang digunakan komunikator untuk mempengaruhi komunikan agar terbentuk pengertian yang sama sehingga warta, pesan, informasi yang disampaikan oleh komunikator menjadi jelas. Jenis: 1. Bahasa, 2. Gerak, 3. Suara, 4. Warna, 5. Gambar. Jenis-jenis lambang komunikasi. 1. Bahasa, lambang yang menggunakan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. 2. Gerak, lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. 3. Suara, lambang yang dapat diterima melalui indera pendengaran. 4. Warna, lambang yang menggunakan warna-warna dalam berkomunikasi. 5. Gambar, lambang yang menggunakan gambar.
Asas komunikasi. Ada 4 asas menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingfirth. 1. Komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. 2. Orang hanya bisa mengerti sesuatu hal yang hanya menghubungkannya dengan sesuatu yang telah dimengerti. 3. Orang yang tidak mengerti ketika menerima pesan atau informasi mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. 4. Orang yang melakukan komunikasi mempunyai kewajiban untuk membuat dirinya dimengerti. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Mendalami atau mengajarkan sesuatu. 2. Mempengaruhi perilaku seseorang mengungkapkan perasaan. 3. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. 4. Berhubungan dengan orang lain. 5. Menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan. 6. Mencapai suatu tujuan. 7. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. 8. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Sebagai komunikasi sosial, komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain, lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan orang lain. Dengan komunikasi akan terbangun kerjasama dengan anggota masyarakat. Sebagai komunikasi ekspresif, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan, emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata. Sebagai komunikasi ritual, suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut sebagai Rites of Passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan lain-lain. Sebagai komunikasi instrumental, komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Jenis komunikasi berdasarkan lawan bicara. Komunikasi pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi umum, komunikasi satu lawan banyak, komunikasi banyak lawan satu, komunikasi banyak lawan banyak. Jenis komunikasi berdasarkan jumlah. 1. Komunikasi perorangan. 2. Komunikasi kelompok. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian. 1. Secara lisan. 2. Secara tertulis. Jenis komunikasi berdasarkan maksud. 1. Memberi perintah atau instruksi. 2. Memberi nasihat. 3. Memberi saran. 4. Berpitato. 5. Mengajar atau ceramah. 6. Bermusyawarah. 7. Berunding. 8. Pertemuan. 9. Berwawancara. Jenis komunikasi berdasarkan jalur komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi di dalam, internal, atau komunikasi keluar, eksternal. Komunikasi berdasarkan jalur kedinasan dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi verbal
adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Unsur penting dalam komunikasi verbal ada dua, yaitu bahasa dan kata dan makna. Bahasa. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang kemungkinan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Kata. Kata merupakan inti lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang, tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal. Sentuhan sebagai komunikasi verbal. Haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh dalam komunikasi nonverbal. Kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Prosemik yaitu jarak, tempat atau lokasi posisi. Prosemik atau bahasa ruang yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Jarak intim, jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Biasanya jarak ini untuk bercinta, melindungi, dan menyenangkan. Jarak personal, jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. Jarak sosial, dalam jarak ini pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Karena itu dalam jarak ini pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Jarak publik yakni berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Vokalik atau paraluengs adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paraluengistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, atau lemahnya suara. Lingkungan diantaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah menggunakan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.